Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ingkang kula hormati para sesepuh sepuh ingkang dipun sepuhaken, para tokoh masyarakat, alim ulama dan para hujat, terutama Bapak Buku ingkang mulya, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, semua tokoh masyarakat yang mohon maaf kula mboten saged nyebataken setunggalipun nyuwun sewu pangapunten. Monggo wonten ing dalu ingkang mulya ingkang barokah menika kita ngaturaken syukur alhamdulillah awit saking rahmatipun Gusti Allah ingkang maha agung, ingkang maha welas asih, lajeng kersa lan ridho paring kesempatan dhateng kita sedaya lempak wonten mriki perlu nyambut walimatul hajj yang rawuhipun adik utawi Mbak Haji Bobot saking Ziarah Haji Ijul Baiti Mustafa Sabila, yaitu melaksanakan haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan keislamannya, dan alhamdulillah pulang dengan selamat, tidak lain dan tidak bukan berkat doa, restu dan pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya nek kula cekap kecipratan, nek keluberan mangke keluberan barokah, mangke kekatan mbok menawi mangke ingkang keluberan barokah saking perjalanan haji ziarah haji wonten Mekah, mugi masyarakat mriki sedaya keluberan barokah, iman, Islam dan takwa serta amaliyah yang begitu mengesankan sehingga diceritakan dengan tetesan air mata dan gemetarnya lidah karena nikmatnya melaksanakan haji. Mudah-mudahan kenikmatan melaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Mbak Bobot bisa diistiqomahkan, bisa dilanjutkan, bisa diteruskan sebagai amaliyah sehari-hari. Sebab kalau ibadah haji itu penyempurnaan rukun bagi keislaman Mbak Bobot, tetapi sebetulnya itu adalah titik tolak atau tubuh yang maha dahsyat untuk melanjutkan
apakah beliau itu betul-betul membawa hajah mabrurah atau tidak. Maka insya Allah nanti kita sekalian akan mendapatkan oleh-oleh dari Pak Bobot, yaitu seperti yang dikatakan atau yang disampaikan Bapak Kepala Dukuh tadi, yaitu tauladan dalam melaksanakan ibadah. Kalau di sana betapa senangnya dan betapa nikmatnya, mudah-mudahan nanti dibawa pulang ke sini bisa dilaksanakan paling tidak 11-12 tingkatnya, sehingga di sini pun beliau bisa melaksanakan ibadah dengan nikmat dan penuh dengan keikhlasan dan kesyukuran. Selanjutnya mari sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyampaikan sholawat ini nanti kita tetap dikumpulkan seperti ini di Yaumil Qiyamah. Nanti kita bersama-sama, mudah-mudahan nanti di surga juga dikumpulkan dari satu dari umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita mendapatkan surganya terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keikhlasan kita hadir pada malam hari ini dengan ikhlas dan rasa syukur untuk menyambut kehadiran, menyambut pulangnya Mbak Bobot ini dengan niat satu, tolabul ilm, karena meskipun hanya atau melaksanakan haji itu dituntun oleh mutawif, oleh pembimbing haji, kemudian manasik, tetapi di situ pun banyak hal-hal yang bisa dipelajari bersama. Maka seandainya kita kehadiran dengan niat tolabul ini, maka insya Allah tolabul ini sahatan ka'ahu ya ta'abud ilallah di yamanin towi. Barang siapa yang cari ilmu sesaat itu diberi pahala seakan-akan dia beribadah pada waktu yang lama sekali. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang mengendaki dunia maka baginya harus punya ilmu untuk sukses. Dan man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Demikian juga yang menginginkan kehidupan akhiratnya nanti bahagia, maka kalau ada undangan yang seperti ini, perhatikan baik-baik, hadiri dan perhatikan dengan ikhlas dan baik-baik bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara setiap melaksanakan seseorang melaksanakan ibadah ini dengan baik, sehingga nanti kalau kita nanti suatu saat melaksanakan, maka insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik, sehingga predikat haji mabrur itu bisa kita capai. Dan kita sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tuan rumah ini yang menerima saya sebagai salah satu yang di sini, dan saya bisa menghadap panjenengan semua mengaturkan sewu kalau kurang sopan santun saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Tadi saya sampaikan di depan,
sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jadi barang siapa yang telah didoakan atau telah diberi bantuan, mau bantuan doa, mau bantuan materi, mau bantuan apa saja, kalau dia tidak menyampaikan terima kasihnya kepada manusia, kepada orang yang menolongnya, maka dia dianggap kurang sempurna bersyukur kepada Allah. Maka inilah wujud daripada syukurnya keluarga besar Pak Gandung Sugio serta Mbak Bobot untuk melaksanakan sabda Nabi man lam yaskurillah, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Wujud dari syukurnya Pak Gandung sekeluarga inilah untuk menyempurnakan syukurnya. Ini juga melaksanakan perintah Al-Quran, fakkuruni afkurukum waskuruli wala takfuru. Bersyukurlah kepada saya dan jangan kafir, jangan kufar, jangan ingkar. Pak Gandung sekeluarga insya Allah nanti di tahun depan juga akan melaksanakan ibadah haji. Amin. Yang sekarang ini adalah putrinya telah didoakan dengan sungguh-sungguh oleh para warga, para jamaah, para tetangga semua, sehingga alhamdulillah bisa melaksanakan haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, semuanya bisa dilaksanakan, bahkan pulang dengan selamat. Kalau informasinya mana Mbak Bobot, tambah gemuk berapa kilo? Nah, ini berarti di sana ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, sekarang ini khusus Mbak Bobot, bahwa di sana itu ada sholat arba'in. Ini sebetulnya sholat sunat tambahan, tetapi orang berebut ke sana, orang khusyuk, orang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga melaksanakan haji untuk mengikuti jamaah 40 hari atau bukan 40 hari, 40 waktu sholat. Seharusnya dia 8 hari karena 5 hari, jumlahnya 40. Semoga nanti contoh atau amaliyah ibadah yang ada di sana itu dibawa pulang ke sini. Kemudian kejujurannya juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ikhlas, kalau 40 waktu ya dilaksanakan 40 waktu benaran, sehingga kebenaran, kejujuran dalam melaksanakan ibadah ini bisa diterapkan dalam kejujurannya nanti dalam pelaksanaan bisnis. Semoga dengan bisnis yang dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan, seperti ketika dia melaksanakan ibadah, jujur kepada Allah, jujur kepada malaikat, jujur kepada siapa saja, nanti akan berakibat barokah dan manfaat kepada hasil bisnisnya, insya Allah. Amin. Amin. Kemudian
waktu melaksanakan tawaf, berapa juta kira-kira orang berkumpul pada waktu yang sama di sana. Itu memerlukan daya juang, memerlukan kesabaran. Ada orang yang tidak sabar, badannya gede, tenaganya besar, rombongannya banyak, kemudian dia lari bersama-sama, nyenggol ataupun mendesak orang-orang, sehingga dalam menyingkir pun kadang-kadang tidak sempat, sehingga terjadi eksiden atau terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Maka ini bisa diambil contoh, sebesar, serame-ramenya persaingan dalam hidup, ini jangan karena banyaknya teman, kuatnya persatuan temanmu, terus tidak memperhatikan atau tidak toleran kepada teman yang lain. Ambil contoh seperti ini. Jadi jangan ikut teman bisnis. Kalau perlu malah diajak bersama, sehingga nanti semuanya bisa berhasil dan mendapatkan rezeki bersama-sama. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan, sehingga nanti Pak Tobot bisa mensyukuri, kemudian mengistiqomahkan apa yang dilaksanakan di sana selama kurang lebih 40 hari, kemudian bisa mengambil contoh yang digunakan untuk melaksanakan hidup atau mencapai tujuannya di dalam melaksanakan kehidupan ini, sehingga mencapai kehidupan yang membahagiakan, mendapatkan rezeki yang halal, thayyibah, kemudian yang banyak, dan bisa digunakan dalam memperjuangkan iman, Islam, dan takwa. Syukur-syukur bisa membantu untuk perjuangan kemajuan Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan ini dengan permohonan doa. Yang pertama-tama, mari kita berdiam Fatihah kepada para leluhur kita yang telah membimbing kita dalam mempelajari iman dan dalam melaksanakan Islam untuk kebahagiaan, untuk ampunan, dan untuk mendapatkan kesuksesan kehidupan yang masih hidup sukses di dunia, dan yang telah mendahului kita mendapatkan diterangkan tubuhnya, dipuaskan tubuhnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Linajahina wali sa'adatina wali maghfiratina lana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk kemuliaan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kemakmuran kita bersama, dan untuk keamanan negara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk kebaikan tuan rumah kita hadiahkan bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz atas doa, ceramah, dan nasihat yang sangat bermanfaat ini. Semoga